Polemik kasus ijazah Joko Widodo kini menjelma menjadi gelombang besar yang menyeret nama-nama besar Republik ini. Mengadukan si siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini konflik bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudahlah Jokowi, sudahlah, kasihlah ijazah saja. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Yusuf Kala, masuk ke arena. Bukan untuk menggugat ijazah, tapi justru menasehati Jokowi agar menunjukkannya demi meredakan kegaduhan publik. Jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Makin gila dia ngomong. Dimulai dari kasus ijazah, hubungan dua tokoh yang dulu mesra kini bersih tegang. Kemana arah pusaran konflik ini? Akankah terus melebar dan membuka kotak Pandora baru drama-drama panjang lainnya? Pemirsa, polemik ijazah Jokowi memasuki babak yang baru, tentunya yang lebih personal. Jika sebelumnya fokus pada keabsahan dokumen ijazah di UGM, kini fokus sedikit bergeser pada hubungan antar tokoh, yakni Jokowi dan Yusuf Kala. Yusuf Kala atau JK melaporkan Rismon atas tuduhannya terhadap JK sebagai bohir, dan kepelikan masalah ini meluas hingga saling lapor sampai ke ranah sensitif, yaitu agama. Untuk mengurai benang kusut ini sudah ada di studio NTV politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi, dan melalui sambungan Zoom sudah ada kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin atau Bang Kozi, dan kita juga menunggu kehadiran kuasa hukum Yusuf Kala Pak Abdul Haji Talauho. Mas Sandi, ya. Bang Kozi, sehat? Sehat. Ya, siap. Sehat ya, kita sehat untuk bagaimana membahas hubungan segitiga antara Roy Suryo diwakili oleh Bang Kozi, kemudian dari sisi Jokowi ini sudah ada partai yang terafiliasi Jokowi ya, dengan putranya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, dan juga kita menanti kehadiran dari Pak Abdul sebagai perwakilan ataupun kuasa hukum dari JK. Mas Sandi, kader Anda PSI, namanya Sahat Martin Philip kan melaporkan Pak JK ya terkait dengan kasus penistaan agama. Apakah sudah seizin partai? Selamat sore Mbak Mona. Ya. Sebelumnya saya ingin mencoba menjelaskan duduk perkara dari persoalan ini, sehingga tadi ada tema yang mengatakan bahwa PSI terseret. Memang setiap ada Pak Jokowi di situ, PSI pasti ada di situ, sehingga mungkin terseretnya di situ ya, tetapi tidak terseret dalam konteks sebagai pelapor. Karena kemarin Ketua Harian kami, Bapak Ahmad Ali, sudah menyampaikan tidak ada hubungan antara pelapor dengan PSI dalam konteks sebagai pelapor ya. Bahwa mereka adalah kader PSI betul, tetapi dalam hal ini PSI sebenarnya tidak terlibat dalam hal pelaporan. Karena seperti yang kita tahu bersama, itu banyak sekali, kalau saya tidak salah mengutip dari beberapa media yang sudah menampilkan nama-nama organisasi kemarin itu hampir di atas belasan 20. Ya. 20 malah. Nah, PSI di situ ada kader memang, yaitu Gamki, yaitu Bung Nur Sahat. Tetapi kita juga harus memandang Bung Nur Sahat ini sebagai kader daripada Gamki. Bahkan beliau adalah ketua Gamki. Itulah artinya makanya dua organisasi yang berbeda ya. Organisasi satu berbeda. Keagamaan, satu organisasi politik. Itulah makanya kenapa Pak Ahmad Ali kemarin menyampaikan bahwa dalam hal ini PSI tidak terlibat. Tapi PSI mengetahui kan? Ada kadernya sepanjang yang saya ketahui. Seorang tokoh nasional. Sepanjang yang saya ketahui kemarin, karena sebelumnya memang ada rapat pada saat itu, kita setiap kali ada isu dinamika politik nasional, kita selalu merapatkan biasanya. Nah, dalam hal itu pernah dirapatkan dan memang tidak ada perintah partai untuk ikut terlibat di dalam isu itu pada awalnya. Tetapi sekali lagi,
kami di PSI ini sebenarnya ini kan adalah amanah dari Rakernas kemarin bahwa apapun yang akan bersinggungan dengan Pak Jokowi, kami harus menjadi garda terdepan untuk membela beliau. Artinya PSI setuju atas tindakan pelapor untuk melaporkan? Oh tidak, kalau dalam hal pelaporan ini kami sebenarnya tidak dalam kerangka bersetuju atau tidak. Khusus untuk yang pelaporan ini, tetapi kalau dia berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Pak Jokowi, kami pasti akan berada di situ. Apakah ada semacam teguran terhadap pelapor? Tentu mekanisme partai kami berjalan. Sampai hari ini memang sedang berproses, pihak-pihak juga pasti akan dipanggil nanti ke depan, mungkin karena ini kan jedanya hanya berapa hari ya dari semenjak peristiwa itu. Saya rasa ke depan akan ada pemanggilan. Jadi setelah rapat, apa sikap partai? Sikap partai kemarin melalui Pak Ahmad Ali menjelaskan untuk kita menahan diri, tidak ada yang boleh dulu berkomentar khusus yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Tapi kalau untuk urusan yang lain, kita tidak ada masalah sama sekali. Tanggapan kader PSI lainnya, apakah muncul kekhawatiran, maksud saya Mas Sandi, jika ada salah satu anggotanya atau kadernya ini yang seakan-akan sengaja untuk menimbulkan kegaduhan, apalagi muncul isu SARA dan kemudian ada kekhawatiran bahwa tindakan ini memang sengaja untuk membungkam kritik yang datang terhadap Pak Jokowi? Oh tidak, kalau kami tidak melihat seperti itu, karena sesuai dengan aturan negara kita, perundang-undangan kan semua orang berhak bagaimana menyikapi setiap persoalan yang muncul. Saya rasa langkah Gamki itu tepat juga untuk melaporkan. Daripada, ini kan ada daripada kita harus ribut-ribut di bawah gitu. Misalkan antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain, ribut lalu bertengkar, misalkan itu lebih baik menguji segala sesuatu itu di proses hukum. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa Pak JK itu sudah harus bersalah. Mereka kan melaporkan itu dalam bentuk untuk menguji apakah pernyataan Pak JK itu memiliki unsur pidana atau tidak, kan begitu. Jadi tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan citra yang buruk ya terhadap partai karena ada laporan soal penistaan agama ini? Sampai hari ini kami dalam hal pelaporan yang isu berkaitan dengan agama, kami sudah clear di situ sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa itu tidak ada urusannya dengan PSI. Tidak ada urusannya dengan PSI. Tidak ada urusannya dengan PSI. Baik, Bang Kozi, Anda ikuti kah? Ya, saya mengikuti. Gimana? Laporan dari salah satu kader PSI terhadap Pak JK. Ini mungkin bisa Anda nilai apakah sebagai buntut panjang dari kasus ijazah palsu yang Anda tangani sejak bertahun-tahun yang lalu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami menilai ini adalah bagian tindak lanjut dari strategi ekstensifikasi kasus yang telah sedang dan terus dijalankan oleh kubu Jokowi, di mana kubu Jokowi tidak bisa menghindari tuntutan publik, khususnya setelah tokoh bangsa yakni Pak JK juga memiliki aspirasi sama dengan memberikan nasihat selaku senior kepada saudara Joko Widodo yang pernah didampingi sebagai presiden begitu untuk menunjukkan ijazahnya. Dan tentu saja itu adalah sebagian dari ikhtiar untuk mengakhiri polemik bangsa jika benar saudara Joko Widodo memang ingin melerai perseteruan anak bangsa. Kemudian ada pernyataan dari kubu Jokowi menyatakan saat ini sudah masuk proses hukum, lalu diminta oleh para pihak menghormati proses hukum. Nah, ini ada dua hal yang sebenarnya bisa berjalan beriringan. Proses hukum tetap berlanjut, tetapi proses kenegarawanan di mana seorang mantan presiden punya niat baik, punya itikat untuk segera melerai kegaduhan dengan inisiatif menunjukkan ijazahnya, tentu ini suatu hal yang semestinya menjadi pertimbangan dan bahkan bisa saja ini menjadi penyelesaian persoalan. Walaupun memang ini telah menjadi bukti yang disita oleh penyidik, tidak sulit bagi penyidik untuk meminjamkan dan menunjukkan. Apalagi dalam banyak kasus penyidik, polisi dalam hal ini begitu terbiasa untuk memamerkan barang bukti. Misalnya kasus pembunuhan, ditunjukkan alat untuk membunuh, golok, dan seterusnya. Tetapi anehnya dalam kasus dugaan ijazah palsu ini, ijazah ini seperti barang yang tidak bisa ditunjukkan kepada publik, seperti barang yang haram untuk ditunjukkan pada publik. Padahal kalaulah barang ini benar begitu ketika sudah ditunjukkan masih ada yang mempersoalkan, maka publik akan melihat pihak-pihak yang masih mempersoalkan itulah yang bermasalah. Namun faktanya tidak demikian, justru dari kubu Jokowi yang terus mempertahankan dengan adagium siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan.
Padahal kalau kita kaitkan dengan motivasi yang disampaikan oleh Pak JK bahkan meyakini ijazah Saudara Joko Widodo asli. Itu pula yang menyebabkan Pak JK pernah mendampingi sebagai wapres karena meyakini ijazahnya asli. Sehingga tidak bisa dikaitkan bahwa ada motif Pak JK menuduh. Karena itu ungkapan siapa yang menuduh harus membuktikan itu sama saja. Tuduhan terhadap Pak JK bahwa motif yang dikemukakan oleh Pak JK adalah bagian dari tuduhan soal ijazah. Dan perlebaran kasus hingga adanya pelaporan oleh kader PSI ini adalah bagian upaya untuk mengaburkan dan mengalihkan perhatian publik yang tadinya fokus menuntut ijazah tersebut diadili, tetapi kini dialihkan pada persoalan yang sensitif dalam ini penistaan agama. Tentu ini akan menyebabkan pembelahan yang lebih luas, lebih besar, apalagi framing itu justru dilakukan oleh kader PSI, yakni Ade Armando, yang memotong video sehingga substansi dan perspektif dari apa yang disampaikan Pak JK itu menjadi liar, tidak bisa dipahami secara utuh, dan inilah yang kemudian dianggap sebagai penistaan, dan ini bagian... Oke, Bang Kosi, jadi Anda menganggap ada pengaburan fokus ya, dan ada pengalihan isu. Waktu kita masih panjang di NTV Prime, kita masih punya banyak waktu, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.